Untuk single linked list, kita bisa menggunakan pointer bantu, yaitu pointer bantu head saja maupun pointer bantu head dan tail. Untuk pembahasan saat ini, kita fokus ke pointer bantu head saja. Apabila kita gambarkan memori, alokasi memori, yang mana setiap kotak ini nanti akan kita anggap sebagai alokasi memori untuk node, dan pointer bantu head ini nanti akan menunjuk ke suatu node, yang mana node tersebut akan menjadi node awal dari linked list. Karena pointer bantu ini menunjuk ke suatu alamat dari node, maka tipe data dari pointer bantu head adalah node. Ya, jadi untuk single linked list dengan pointer bantu head, maka head ini nanti tipe datanya adalah node. Sekarang kita akan masuk ke operasi yang pertama, yaitu operasi inisialisasi. Ketika kita melakukan suatu inisialisasi, maka kondisi dari linked list itu masih kosong. Karena kondisi dari linked list ini masih kosong, maka pointer head itu tidak menunjukkan kemana-mana. Jadi nilai dari pointer head-nya tetap bernilai 0. Masih ingat, apabila kita membuat satu objek seperti ini, berarti nilai dari head untuk bahasa pemrograman Java, karena head ini tipe datanya adalah objek kelas, maka nilai defaultnya adalah 0. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa single linked list itu kita bisa menggunakan dua macam pointer bantu, yaitu yang pertama hanya menggunakan satu pointer bantu saja, yaitu head, dan yang kedua menggunakan pointer bantu head dan tail. Di sini kita akan fokus kepada pointer bantu head saja, jadi cukup menggunakan satu pointer bantu. Oke, langsung kita lakukan implementasi. Di awal tadi kita sudah memiliki suatu kelas node, yang mana isinya sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian untuk single linked list sendiri, kita buat kelas baru, yaitu kelas saja di sini adalah single linked list. Untuk single linked list, di sini kita menggunakan satu pointer bantu, yaitu head. Jadi di sini kita perlu melakukan deklarasi variabel head, yang mana variabel head ini tipenya adalah node. Dari mana? Mengapa tipe dari head ini adalah node? Kembali lagi ke definisi dari pointer bantu head, bahwa pointer bantu head ini nanti akan menunjuk ke node awal dari single linked list. Jadi nilai dari head ini adalah suatu node, sehingga tipe data dari head adalah node. Kemudian untuk operasi yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan inisialisasi. Untuk inisialisasi, kita hanya melakukan
deklarasi bahwa kondisi singling list saat ini dalam kondisi nul. Jadi, ketika inisialisasi, kondisi dari singling list ini masih dalam kondisi kosong atau nul. Di sini kita tidak perlu gunakan nilai kembali, yaitu return value, sehingga return value-nya di sini adalah void. Dan ketika kita melakukan inisialisasi, kita tidak perlu menggunakan parameter. Jadi di sini parameternya kosong. Nah, di inisialisasi, karena di sini di singling list kita memiliki satu pointer bantu yaitu pointer head, maka head ini nanti nilainya masih nul karena singling listnya masih kosong. Sehingga pada metode inisialisasi kita perlu memberikan statement bahwa head itu nilainya adalah nul. Kemudian untuk proses yang kedua yaitu pengecekan apakah single list ini kosong atau tidak. Jadi di sini kita lakukan cek kosong. Karena ini metodenya adalah cek kosong, maka kita perlu mendapatkan balasan dengan jawaban ya atau tidak. Sehingga nilai kembalian dari metode cek kosong adalah boolean. Bagaimana dengan parameternya? Ketika kita melakukan pengecekan apakah kosong atau tidak, kita tidak memerlukan parameter. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Cek kosong, kita bisa melihat apabila head-nya ini masih bernilai nul, maka kondisi dari singling list itu masih kosong. Akan tetapi, apabila head ini sudah menunjuk ke suatu node, berarti kondisi singling list-nya tidak kosong lagi. Jadi di sini kita bisa menggunakan pengecekan kondisi jika head-nya itu bernilai nul, maka kondisi singling list adalah kosong. Karena di sini nama metodenya adalah cek kosong, jadi cek apakah kosong atau tidak. Jika head-nya nul, artinya apa? Artinya kondisi dari singling list adalah kosong. Apakah kosong? Ya. Ya, ketika head-nya sama dengan nul, apakah kosong? Ya. Maka di sini kita perlu mengembalikan nilai dalam bentuk boolean, yaitu return true. Jika tidak kosong, bagaimana? Kita kembalikan nilainya false. Jadi apabila head-nya kosong, maka kita mengembalikan nilai bahwa apakah kosong? Ya. Tetapi apabila nilai head-nya tidak kosong, apakah kosong? Tidak, artinya ada isinya. Nah, di sini kita memiliki beberapa statement ya, beberapa baris. Di Java, kita bisa melakukan penulisan yang lebih ringkas lagi, hanya dengan menggunakan satu baris. Caranya bagaimana? Yaitu kita langsung lakukan return yang mana
Apakah head-nya adalah null? Nah, di sini kita tidak menggunakan satu sama dengan, karena kalau hanya sama dengannya hanya satu, maka itu adalah assignment, penugasan. Tetapi ketika kita menggunakan dua sama dengan di sini, artinya apa? Kita akan memberikan pengecekan, if condition. Jadi nanti hasilnya adalah boolean. Karena di sini metode cek kosong mengembalikan nilai boolean, maka arti dari head sama dengan null. Apabila head-nya null, maka akan mengembalikan nilai true. Apabila head-nya tidak null, maka akan mengembalikan nilai false. Sama seperti kode yang sudah kita tulis di sini. Jadi di Java kita bisa menggunakan satu baris saja. Kita tutup. Oke. Nah, berikutnya adalah operasi penambahan. Yang mana operasi penambahan yang pertama adalah operasi penambahan di awal. Untuk operasi penambahan di awal, kita gunakan saja tambah depan. Ini adalah nama metodenya. Ketika kita melakukan penambahan di depan dari suatu single list, apakah kita memerlukan suatu pengembalian nilai? Tidak perlu, ya. Jadi di sini return value-nya adalah void. Dan apakah kita membutuhkan suatu parameter? Karena kita ingin menambahkan suatu node, maka di sini setidaknya kita membutuhkan satu parameter, yaitu node itu sendiri. Nah, untuk node, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, node ini memiliki dua field, dua bagian. Bagian pertama adalah data, yang mana kita beri tipenya di sini adalah tipe datanya integer, dan yang kedua adalah pointer, yang mana tipe datanya di sini adalah node. Nah, di sini kita bisa menambahkan suatu parameter dari node ini sendiri, atau cukup kita gunakan atribut datanya saja. Jadi terserah, kalian bisa menggunakan langsung dalam bentuk node atau cukup datanya saja. Misalkan di sini kita akan menambahkan suatu node. Jadi di sini langsung kita tambahkan berupa node. Ya. Node-nya misalkan namanya adalah node baru. Oke, sebelum kita isi metode tambah depannya, kita akan mempelajari algoritma terkait penambahan node di awal dari suatu single list. Yang pertama, kita akan melakukan pengecekan apakah kondisi dari single listnya masih kosong atau tidak. Misalkan kondisi single listnya masih kosong. Ingat, ketika kondisinya masih kosong, head-nya bagaimana? Pointer bantu head-nya. Pointer bantu head-nya juga bernilai 0. Ketika kondisi single listnya masih kosong, kemudian kita tambahkan satu node di depan, maka kita akan memiliki satu node baru di sini. Yaitu apa? Node baru, seperti nama parameter yang sudah kita tulis. Jadi apabila kondisi single listnya kosong, kita tambahkan satu node baru, maka di sini akan muncul satu node, yaitu namanya baru sesuai dengan parameter yang kita gunakan. Yang mana node baru ini nanti kita bisa menggunakan, yaitu dari konstruktor yang kita buat atau menggunakan konstruktor defaultnya.
Jadi terserah kalian menggunakan konstruktor yang dibuat ini atau menggunakan konstruktor default. Anggap saja untuk kali ini kita akan menggunakan konstruktor yang kita buat di sini. Jadi setidaknya nanti data dari node itu sudah terisi. Jadi anggap saja nanti di data baru ini sudah ada nilainya dalam bentuk integer. Bagaimana dengan pointernya? Pointernya masih 0 sesuai dengan konstruktor yang kita buat tadi. Ketika node baru ini terbentuk, maka pointer head ini nanti akan menunjuk ke node baru ini. Sehingga ada perubahan nilai dari head yang sebelumnya 0 akan bernilai node baru. Oke, ini apabila kondisi linked list-nya masih kosong, maka pointer head-nya akan menunjuk ke node baru. Bagaimana apabila sudah ada isinya? Apabila sudah ada isinya, kita perlu menggambarkan node, setidaknya satu node, untuk menggambarkan bahwa linked list tersebut sudah ada isinya. Oke, misalkan kita memiliki satu node, yang mana node ini kita anggap saja namanya adalah node A. Karena sudah ada isinya, maka pointer bantu head dia akan menunjuk ke node A. Seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan suatu node baru di depan, maka node baru posisinya ada di sebelah kiri dari A. Jadi nanti seperti ini. Ini adalah node baru. Ya, seperti ini. Kemudian ini adalah node A. Yang mana pointer head-nya itu masih menunjuk ke node A. Agar dua node ini menjadi single linked list, maka pointer dari node baru ini harus mengarah ke A dan pointer head-nya akan menunjuk ke node baru. Jadi harusnya nanti seperti ini. Maka single linked list akan menjadi benar. Nah, bagaimana caranya biar menjadi seperti ini? Perlu kita lakukan pengkodean, yaitu head-nya berpindah ke baru dan pointer barunya kita arahkan ke node A. Yaitu ada dua cara ya berarti ya. Yang pertama, head-nya kita pindah ke baru, jadi head sama dengan baru. Dan yang kedua adalah pointernya baru, yaitu baru.pointer, kita arahkan ke A. Jadi baru.pointer sama dengan A. Nah, permasalahannya, kode mana yang akan kita tulis terlebih dahulu? Apakah yang satu dulu atau dua dulu? Dalam kondisi seperti ini, meskipun satu dulu baru dua atau dua dulu baru satu, itu tidak masalah. Tetapi akan timbul masalah karena kita tidak bisa menggunakan node A ini. Karena kita hanya mengenal pointer bantu, yaitu pointer head, yang menunjuk ke node paling awal dari suatu single linked list, dan node baru yang baru saja kita masukkan. Sehingga kita tidak bisa menggunakan node A seperti ini. Ya, jadi ini kita perbaiki. Jadi yang pertama adalah head sama dengan baru. Kemudian yang kedua baru dot pointer sama dengan
Anggap saja A ini merupakan eh, node yang ditunjuk oleh pointer bantu head. Jadi seperti ini. Nah, di sini nanti akan kelihatan urutan mana yang benar. Apakah satu dulu baru dua, atau dua dulu baru satu. Apabila satu dulu baru dua, maka akan terjadi seperti ini. Kita memiliki suatu node baru, dan di sini adalah node yang ditunjuk oleh pointer bantu head. Seperti ini ya kondisi sebelumnya. Kondisi awalnya seperti ini. Head sama dengan baru, maka head akan berpindah ke baru. Maka pointer head tidak menunjuk ke node A lagi. Kemudian baru dot pointer ini sama dengan head. Head sekarang menunjuk ke mana? Menunjuk ke baru. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Akan terjadi circular. Apakah ini benar? Apakah ini merupakan singling list? Bukan. Maka langkah satu dulu baru dua itu tidak tepat. Bagaimana apabila kita balik? Langkah dua dulu baru satu. Kita coba. Ini adalah node baru, kondisi awalnya seperti ini, dan ini adalah node yang ditunjuk oleh pointer bantu head. Kita lakukan dua dulu baru satu. Baru dot pointer ini sama dengan head. Head masih menunjuk ke node awal, sehingga akan terbentuk seperti ini. Kemudian langkah ke satu, head sama dengan baru. Head sekarang menunjuk ke node baru, dan di sini head tidak menunjuk lagi ke node A. Apakah ini sesuai dengan singling list? Ya, benar. Jadi untuk penambahan ketika string list tersebut memiliki isi, caranya adalah baru dot pointer sama dengan head, kemudian head sama dengan baru. Dan ketika kondisinya masih kosong, maka head sama dengan baru. Jadi di sini kita bisa melakukan implementasi di metode tambah depan ya. Kita cek jika kondisi dari string listnya masih kosong, jadi kita melakukan if cek kosong. Cek kosong ini dari mana? Dari metode yang kita buat sebelumnya, yaitu mengembalikan nilai boolean. Jika kosong, apa yang kita lakukan? Yaitu head sama dengan baru. Tetapi jika ada isinya, else, ya, ini jika kosong, ini jika ada isinya. Apa yang kita lakukan? Yaitu baru dot pointer sama dengan head, ya, langkah dua dulu ya tadi ya. Kemudian head sama dengan baru. Oke, jadi ini adalah hasil dari metode tambah depan. Untuk sementara, seperti yang sudah disampaikan di awal, kita akan membahasnya menjadi beberapa bagian. Untuk saat ini cukup sampai ke tambah depan. Silakan apabila masih kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar. Dan silakan kalian ikuti untuk metode-metode berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.